Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mengenai ekologi perairan budaya yang dikelompoki oleh saya sendiri, Muhammad Rizky Farhaniasan, Nanda Aisyah Fitri, dan Mas Dedi Sultoni. Pengertian ekologi. Istilah ekologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas dua kata, yaitu oikos, berarti rumah atau tempat tinggal, dapat dikatakan sebagai tempat atau lingkungan di mana organisme itu hidup. Logos yang berarti ilmu. Ekologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari interaksi antar makhluk hidup maupun interaksi antar makhluk hidup dan lingkungannya. Dalam ekologi, kita mempelajari makhluk hidup sebagai kesatuan atau sistem dengan lingkungannya. Definisi ekologi seperti di atas pertama kali disampaikan oleh Emmett Haeckel, zoologiwan Jerman. Ekologi adalah cabang ilmu biologi yang banyak memanfaatkan informasi dari berbagai ilmu pengetahuan lainnya, seperti kimia, fisika, geologi, dan klimatologi. Penerapan ekologi di bidang pertanian dan perkebunan diantaranya adalah penggunaan kontrol biologi untuk mengendali populasi hama guna meningkatkan produktivitas. Ekologi perairan merupakan ilmu yang mempelajari hubungan organisme dengan lingkungan perairan. Secara umum, ekologi dapat dibagi berdasarkan golongan taksonomi, ekologi ikan, habitat, ekologi perairan. Next. Ekologi perairan mencakup ada 3 ekologi perairan, yaitu yang pertama ekologi perairan air tawar, yang kedua ekologi perairan air laut, dan yang ketiga ekologi perairan air payau atau estuari. Next. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Nanda. Yang pertama, ekologi air tawar. Perairan air tawar merupakan memiliki salinitas atau kadar garam sebesar 0 ppt atau part per thousand, sama dengan 1 gram garam dalam 1 liter air. Salah satu ekosistem perairan atau bioma akuatik yang memiliki ciri-ciri kadar garam yang rendah. Perairan air tawar merupakan ekosistem air tawar muncul atau dibentuk dari sumber air di bawah tanah. Faktor-faktor pembatas yang berkaitan dengan kondisi habitat air tawar atau lingkungan akuatik, yaitu temperatur, transpirasi, turbiditas atau kekeruan, arus, gas terlarut dalam air, oksigen terlarut atau dissolved oksigen atau DO, karbohidrat terlarut, garam biogenik dalam air. Next. Habitat air tawar dapat dibagi menjadi 2 seri, yaitu air tenggenang atau habitat lotik berasal dari kata Lenis yang artinya tenang. Contohnya danau, kolam, rawa, atau pasir tenang. Yang kedua, air mengalir atau habitat lotik berasal dari kata lotus, berarti tercuci. Contohnya mata air, aliran air, atau sungai. Next. Klasifikasi ekologis organisme air tawar. Organisme dapat diklasifikasikan dengan dasar niche utama pada posisinya dalam rantai energi rantai makanan sebagai yang pertama autotrof atau produsen, tanaman hijau dan mikroorganisme kemosinetik. Yang kedua patogotrof atau konsumen makro, pertama, kedua, dan seterusnya. Next. Yang kedua, ekologi perairan laut. Ekologi perairan laut merupakan ilmu yang mempelajari tentang ekosistem air laut. Air laut memiliki kadar garam karena bumi dipenuhi dengan garam mineral
yang terdapat di dalam batu-batuan dan tanah. Contohnya natrium, kalium, kalsium, dan lain-lain. Ekologi perairan laut yaitu suatu kumpulan integral dari berbagai komponen abiotik atau fisika kimia dan komponen biotik organisme hidup yang berkaitan satu sama lain dan saling berinteraksi membentuk suatu unit fungsional. Perairan air laut memiliki kadar salinitas 17-35 ppt. Selanjutnya akan diteruskan oleh Ahmad Zaidi Sultoni. Ekosistem air laut dibedakan ada 5. Yang pertama ekosistem laut, yang kedua ekosistem pantai, yang ketiga ekosistem estuari, yang keempat ekosistem terumbu karang, yang kelima ekosistem padang lamun. Next. Ekologi air payau. Perairan payau merupakan perairan yang memiliki salinitas 5-7 ppt dan terdapat di kawasan pesisir atau daerah yang dipengaruhi pasang surut. Perairan payau atau estuaria adalah bagian dari lingkungan perairan yang merupakan daerah pencampuran antara air laut dan air tawar yang berasal dari sungai, sumber air tawar lainnya, saluran air tawar, dan genangan air tawar. Nilai salinitas perairan di kawasan ini tergantung pada pengaruh tersebut sehingga menjadi perairan payau yang mengaruh ke tawar atau payau yang mengarah ke asin. Next. Di estuaria terdapat 3 komponen fauna, yaitu fauna lautan, air tawar, dan air payau. Komponen fauna yang terbesar didominasi oleh fauna lautan, yaitu hewan stenoalin yang terbatas kemampuannya dalam mentolerir perubahan salinitas umumnya 30 dan hewan eurihalil yang mempunyai kemampuan mentolerir berbagai penurunan salinitas di bawah 30. Next. Habitat payau atau eustaria. Kolam air eustaria merupakan habitat atau plankton, fitoplankton, dan zooplankton, nekton organisme seringat plankton yang hidup di lapisan permukaan air, dan nekton organisme makro yang mampu bergerak aktif di dasar estuaria. Itu berbagai jenis organisme, baik mikro maupun makro yang disebut bentos. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.